Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerita Programmer. Sekarang kita bakal bahas demo project kita, yaitu membuat chat app menggunakan Hono sebagai backend-nya, lalu ada kita pakai React untuk front end-nya, dan untuk AI-nya nanti kita bakal menggunakan Google Gemini ya, karena eh, kita bisa coba gratis dulu gitu ya pakai Gemini. Teman-teman bisa coba daftar di aistudio.google.com lalu dapatkan APK-nya. Terus ketika teman-teman udah dapat nih, udah nge-create APK aja nih, tinggal di create APK. Nanti bakal dapat APK-nya. Lalu setelah teman-teman sudah install, udah dapat APK-nya, teman-teman silakan melakukan install package dari Gemini-nya ya, SDK-nya, biar kita gampang gitu ya. Kita pakai di sini npm install at Google Generative AI. Sini saya pakai ban. Nah, untuk terinstall, silakan nanti masukkan APK-nya di env. Lalu untuk struktur project kita di sini kita pakai middleware, custom logger yang kita buat. Oke. Terus juga di sini custom logger ini dipakai untuk di semua root ya. Dijalankan, lalu ada custom authentication. Nah, ini kita pakai authentication-nya ini pakai pemeriksaan lewat header-nya, apakah dia menggunakan APK yang valid atau tidak. Jadi kita buat simple aja dulu. Lalu ini untuk middleware custom authentication-nya hanya untuk pet di API garis miring asterisk. Jadi untuk di pet ini aja gitu ya, untuk verifikasi authentication-nya. Lalu kita punya root API yang mana di sini kita eh, mem- apa namanya membagi ke dalam beberapa file ya. Pertama di sini ada file API. Nah, ini kita bisa pakai untuk menulis resource-resource yang ada di project kita gitu. Contohnya di sini kita punya endpoint chats, yang mana endpoint chats ini kalau kita lihat lebih detail lagi, dia berisi untuk post data, hanya untuk post data. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dua resource gitu ya, anggap saja user satu lagi, teman-teman bisa tambahkan di sini. Ini version satu, saya agar lebih mudah, lalu users. Nah, nanti dibuat seperti ini. Lalu untuk usernya sendiri, teman-teman bisa buat Hono project seperti ini, Hono object seperti ini juga. Nah, seperti ini. Lalu misalkan ditambahkan gitu ya, nggak cuma post data aja, tapi get juga gitu. Nah, ini. Uh, Sini misal ada list chatnya yang kita dapat gitu ya. Ini misal seperti ini. Author, sorry salah. Misal user, terus di sini autornya bot. Lalu dikembalikan di sini. Nah, ini contoh kita, jadi di dalam resort chat ini ada dua endpoint ya, untuk yang get dan yang postnya. Nah, karena kita cuman cukup satu aja, yaitu yang post, karena kita nanti bakal menyimpan, kita nggak pakai database gitu ya. Jadi kita simpennya di browsernya gitu, lewat state. Terus lalu kalau kita lihat lagi di dalam endpoint create chat ini, kita ada generate content yang mana ini kita membaginya lagi, yaitu sebuah service yang berkaitan tentang Gemini-nya. Kita pakai SDK Gemini di sini. Cara pakainya mudah. Kita cukup
mengambil API key-nya yang dari ada di environment, lalu kita bikin objek Google Generative AI, lalu memilih modelnya, lalu kita memasukkan prompt-nya, yaitu eh, prompt yang dikirim oleh user ya. Nah, ketika udah dapat, kita tinggal mengembalikan responnya itu seperti ini. Jadi cukup simpel untuk mengintegrasikan Gemini ya, Google Gemini. Lalu juga kenapa saya mencoba memisahkan antara service dan root-nya agar untuk eh, ketika itu mengenai bisnis logic, kita biasanya memasukkan ke dalam function eh, di file khusus gitu. Di sini contohnya saya namakan sebagai service gitu. Jadi sebenarnya kita bisa saja membuat itu ke dalam sini ya. Kita satukan di sini seperti ini. Nah, itu bisa saja. Hanya saja itu akan uh, menjadi lebih sulit gitu di maintainnya karena uh, apa namanya? Semakin banyak nanti di dalam sini. Jadi untuk business logic berfokus di service, kalau untuk yang di sini hanya sebagai mendapatkan data, yaitu request dari datanya itu, lalu dikirimkan ke service, lalu service mengembalikan, lalu file ini akan mengembalikan responnya seperti itu. Jadi jauh lebih uh, solid gitu ya. Kita karena saya suka banget buat menerapkan solid principle. Oke, mungkin untuk backend-nya kita seperti ini. Jadi kalau kita lihat di Circle Project-nya ada API, middleware, root, service, lalu ada type-nya di sini agar lebih memudahkan untuk type safety-nya, lalu di sini entry point-nya. Nah, sekarang kita coba bakal tes ya di Postman untuk API yang telah kita buat tadi. Sini kita coba kirim. Maaf, belum. Bentar. Oke, oke, oke. Ini jawabannya ya. Message-nya saya dalam model bahasa yang besar yang dilihat oleh Google. Nah, ini. Nah, message ini respon dari Google Gemini-nya. Oke, sekarang kita bakal mencoba untuk membuat front end-nya. Mungkin di sini karena saya akan membuat simple aja ya, teman-teman. Saya akan pakai fit. Nanti bakal pilih coba pakai yang apa namanya React. Kita coba React ya. TypeScript SVC boleh. Saya agak lupa. SVC itu yang fit. Oke. Kita install dulu. Oke, sudah terinstall. Kita buka jendela yang front end-nya. Nah, kita coba run that. Oke, ini udah berhasil ya. Kita install React-nya. Karena kita mau buat simple aja, nggak terlalu banyak ini. Kita pakai file, nah ini, .tsx-nya ya. Kita buat di sini saja langsung. Di sini kita coba hapus dulu. Oke. Sini kita coba. Welcome back. Terus di sini kita punya
kita bikin type-nya dulu. Kita bikin type-nya, const type check yang ada seperti tadi. Type check author type author support terus message-nya. Lalu di sini nanti kita punya chat sini ya. Lalu kita coba buat komponen chat itemnya. Kita bakal buat simple banget ya, enggak, karena kita memang fokusnya untuk backendnya ya. Sini author spot, maka text left, text right. Terus di sini sini, oke. Terus kita buat semacam inputnya text-nya. Flex. Terus di sini kita pakai flex one. Text one. Space x2. Nah, di sini const message-nya kita bikin state buat message-nya ini, input value-nya message, terus kita bikin placeholder-nya pesan di sini. Oke, terus di on chain kita bikin on click di sini handle send. Kita buat functionnya dulu, buat handle send-nya. Nah, di sini kita bakal memanggil API yang telah kita buat sebelumnya tadi. Wait, sini page. Oke, kita bayar 3.000. API fee set to chats. Terus metodenya post.
Terus bodinya itu kita dilihat di sini message ya. Sini cons respond await response dot json result if response okay, it's mean kita bakal set chatnya sini. Sorry, result data. Oh ya, ini ketika kita kirim ini berhasil. Kirim di sini kita juga perlu okay. Oke, kita coba ya. Kita mulai ini ya dulu. Kita buat ini ya. Auto upload. Kita bikin message. Oke. Karena stylenya ini tidak ini ya. Tidak perlu pakai style ini dulu. Oke. Oke, ini belum pakai tailwind ya. Pakai tailwind dulu. Biar sedikit ada ini agak lebih rapi sedikit ya gitu ya. Kita pakai tailwind sebentar. Kita pakai tailwind. Oke, sudah berhasil. Kontennya kita lihat dulu. Tailwind. Oke, kita lihat apakah sudah berjalan menggunakan tailwind. Maaf, belum ya. Kita lihat dulu apakah tailwind sudah berjalan dengan baik. Kita tambahkan border. Belum ya.
Oh ya, ini belum. Sorry. Index.js ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sudah, sudah sedikit lebih rapi. Kita, kita lihat. Sedikit rapi dikit ya, lebih cantik. Oke. Oke. Sip. Sedikit dashboardnya. Oke, coba. Oke, sudah ya. Sudah oke. Sekarang sedikit rapihin, kita bikin pembatasnya. Semacam di sini. Oke, kita coba refresh. Halo, ada yang bisa bantu? Kapan Indonesia merdeka? Kita lihat di requestnya. Cek dulu lagi. Kapan Indonesia merdeka? Oke. Salah karena kenapa? Karena kita belum pakai authentication-nya. Kita pakai di sini headers, kita belum pakai x apk 1.3.6. Oke, kita lihat ya. Coba lagi. Kapan Indonesia merdeka? Oke, dia terkait di sini course ya. Nah, course. Nah, berarti nanti teman-teman di bagian backend-nya kita bisa tambahkan middleware course di sini. Ya. Coba kita lihat untuk
importnya di bagian sini, course, honor course. Oke. Nah, ini di sini FFmpeg. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, masih error. Masih error ya. Oke, lihat dulu di sini. Oh ya, oke. Harusnya di sini sudah bisa. Gimana kalau kita tambahkan originnya dulu? Kita tahu ini. Kita coba lagi. Masih error ya. Dia nggak jalan ya. Coba lagi. Nah, bisa nih. Sudah ya. Sepertinya kita harus ini ada di atas ya. Kalau kita lihat, kalau kita coba lagi, bisa. Oke. Memang permasalahannya ketika kita ini ditaruh di bawah, dia tidak bisa. Nah, kenapa? Karena kita pakai ada header yang kita pakai. Ini, low headers. Coba kita misal gini ya. Tapi kita tetap di atas. Ini bisa. Jadi teman-teman harus taruhnya di bagian atasnya. Biar lebih singkat gini aja. Oke. Oh, tidak bisa ya. Nah, udah bisa. Oke.
Sudah berjalan, jadi kita pakai course-nya di bagian atas sebelum custom authentication. Coba kita contohkan ya. Kapan Indonesia merdeka? Oke, kita menunggu respon dari backend-nya. Oke, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Ini kalau kita lihat di sini, generating content. Oke, sekarang kita ada permasalahan di bagian ininya ya, tampilannya. Kita bisa memperbaiki. Oh, sebentar. Kalau kita hijau, oke, kita lihat apakah bisa gini nih. Oke, jadi kita udah berhasil membuat chatbot menggunakan Hono sebagai backend lalu diintegrasikan dengan Gemini, Google Gemini. Lalu kita ininya untuk front end menggunakan React dengan bantuan Vite. Oke, jadi kita berhasil ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat untuk kodenya nanti saya akan buatkan repository untuk project ini. Kita coba sekali lagi hari ini tanggal berapa. Lihat. Untuk responnya ini tergantung dari eh, Google Gemini juga ya teman-teman. Karena kita kan menggunakan API-nya mereka. Kalau kalau misalkan sedang banyak antrian, mungkin itu bakal lama juga. Oke, oke, mungkin itu saja untuk tutorial Hono episode kali ini. Buat teman-teman yang ingin request mau eh, terkait tutorial apa, silahkan eh, isi kolom komentar. Lalu jika misalkan ada kata-kata saya yang sekiranya salah atau tidak sesuai, mohon dimaklumi. Eh,
Saya harap kita sama-sama bisa belajar bersama di tutorial kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.